Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haula Lutfia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dinasti Seljuk. Simak terus ya. Asal-usul dinasti Seljuk. Dinasti Seljuk didirikan oleh suku Oghuz Turki yang berasal dari Asia Tengah. Pada abad ke-8, mereka tinggal di utara Laut Kaspia dan Laut Aral, tepatnya di padang rumput Kazakh di Turkistan. Seljuk bin Dukok, pemimpin klan Seljuk, kemudian memilih untuk memisahkan diri dan membawa anggotanya ke Sirdaria setelah berselisih dengan kepala suku tertinggi Oghuz. Memasuki akhir abad ke-10, mereka mulai masuk Islam setelah banyak melakukan kontak dengan kota-kota muslim. Pada abad ke-11, Seljuk bermigrasi dari tanah leluhur mereka ke daratan Persia, di provinsi Khorasan, di mana mereka menemukan dinasti Ghaznawi. Setelah berhasil mengalahkan Ghaznawi, Turkilbek mendirikan sebuah kerajaan pada 1037 yang kemudian dikenal dengan nama Kekaisaran Seljuk Agung. 3 tahun berselang, dinasti Seljuk mendapatkan pengakuan dari dinasti Abbasiyah di Baghdad. Pada akhirnya, orang-orang dari dinasti Seljuk bercampur dengan penduduk lokal. Mereka juga mengadopsi budaya Persia dan menggunakan bahasa Persia sebagai bahasa resmi pemerintah. Hingga saat ini, dinasti Seljuk dikenal sebagai pelindung budaya, seni, sastra, dan bahasa Persia. Mereka juga dianggap sebagai nenek moyang orang Turki Barat, penduduk Republik Azerbaijan, Turkmenistan, dan Turki sekarang ini. Penguasa dinasti Seljuk ada Turgil, Sulaiman, Arslan, Malik Shah, Mahmud bin Malik Shah, Barkiyaruk bin Malik Shah II, Muhammad I Tapar, Ahmad Sanjar. Kemudian ada wilayah kekuasaan. Setelah mendirikan kekaisaran, dinasti Seljuk menaklukkan Iran, sebagian besar Irak, dan Suriah. Ketika Arslan berkuasa, ia melakukan ekspedisi militer sampai ke pusat kebudayaan Romawi dan berhasil meraih kemenangan. Oleh karena itu, dinasti Seljuk dipandang sebagai dinasti pertama yang memperoleh kekuasaan permanen Kekaisaran Romawi. Kemudian pada periode kekuasaan Malik Shah, kekuasaan dinasti Seljuk membentang dari Kasgor sampai ke Yerusalem. Wilayah yang luas itu kemudian dibagi menjadi 5 cabang, yaitu Seljuk Iran, Seljuk Irak, Seljuk Kirman, Seljuk Asia Kecil, dan Seljuk Suriah. Perkembangan pengetahuan pada masa dinasti Seljuk. Pada era kekuasaan dinasti Seljuk, ilmu pengetahuan dan pendidikan mengalami kemajuan pesat. Malik Shah I bersama Perdana Menterinya Nizam al-Mulk memprakarsai berdirinya madrasah atau Universitas Nizamiyah dan Madrasah Hanafiyah di Baghdad. Selain itu, ia juga membuka madrasah yang tersebar di Irak, Iran, dan Asia Tengah. Pada masa Malik Shah pula lahirlah ilmuwan-ilmuwan muslim seperti Abu Hamid al-Ghazali, Farid al-Din al-Attar, dan Umar Khayyam. Yang terakhir ada peninggalan dinasti Seljuk. Dinasti Seljuk mengalami kemunduran setelah pemimpinnya meninggal dan akhirnya takluk oleh bangsa lain. Berikut ini beberapa peninggalan dari dinasti Seljuk. Yang pertama ada Kizil Kule atau Menara Merah. Yang kedua ada Masjid Jumat. Yang ketiga ada Mausoleum Turki Seljuk. Yang keempat ada Karavanserai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.